Di konten sebelumnya, kita udah bahas ciri-ciri dan juga faktor penyebab gangguan borderline personality disorder. Mulai dari memiliki gambaran diri yang tidak stabil, perubahan emosi yang cepat, dan juga sikap impulsif. Kamu bisa tonton dulu ya untuk memahami ciri-ciri dan faktor penyebab gangguan BPD. Nah, sebenarnya gimana sih cara menghadapi orang dengan gangguan BPD, terutama di lingkungan kerja? Dan bagaimana juga cara pencegahannya? Yuk kita bahas sama Kak Anissa sebagai psikolog klinis. Oke, kalau di dunia kerja kita mengetahui ada karyawan atau rekan kita yang mengalami atau memiliki BPD gitu ya. Pertama ya kita bisa mencoba untuk memahami keadaannya, dinamika dirinya itu seperti apa gitu ya, biar kita bisa mengetahui gitu lah kesulitan ataupun kebingungan yang teman kita sedang alami ini seperti apa gitu ya, dan kita bisa menghadirkan empati kepada dirinya gitu. Nah, empatik ini bisa menjadi sumber dukungan emosional bagi teman-teman kita yang memiliki gangguan BPD. Kemudian kita di setting kerja gitu ya, kita bisa melatih diri kita untuk memasang batasan diri secara jelas juga. Jadi kapan nih gitu ya, kapan nih kita bisa membantu teman kita, kapan saya sedang nggak siap gitu ya, kapan saya bisa mendengarkan dia, kapan saya bisa menemani dia, dan kapan tidak bisa gitu. Jadi kita perlu tahu hal-hal apa saja sih yang masih bisa kutoleransi dan kita tidak bisa toleransi lagi gitu ya, yang perlu dilakukan dan tidak perlu dilakukan. Dan kita perlu tetap merawat diri kita gitu ya, seperti ketika tadi kita membahas NPD, maka ketika kita menghadapi BPD ya kita juga harus melakukan upaya-upaya agar kita tetap sehat mental gitu ya, misalnya dengan melakukan self care gitu ya, rutin melakukan misalnya aktivitas fisik, rutin untuk mengekspresikan perasaan kita, itu juga membantu. Menjaga pola makan gitu ya, pola hidup sehatnya, dan balik-balik lagi kalau memang kita sudah mulai terganggu dan kewalahan gitu ya menghadapi orang dengan BPD, karena itu juga cukup melelahkan dan menguras energi, ya udah tidak perlu ragu untuk mendatangi bantuan profesional, misalnya ke dokter spesialis kejiwaan ataupun ke psikolog. Ternyata memiliki batasan diri terhadap orang lain itu penting ya workers. Dengan ini, kamu juga bisa merasa lebih tenang dalam menghadapi seorang yang terdiagnosa BPD. Kita kan udah tahu nih cara menghadapi seseorang yang terdiagnos BPD. Tapi bagaimana cara menangani jika kita terdiagnos gangguan BPD agar tidak mengganggu lingkungan sekitar? Untuk penanganannya itu juga sangat bisa disesuaikan dengan misalnya tingkat keparahan ya dari BPD itu sendiri. Misalnya tentu kita perlu ke professional helper gitu ya. Misalnya dengan psikolog gitu ya. Ternyata pas di asesmen BPD-nya ini juga diikuti dengan komorbid gangguan mental lainnya. Misalnya seperti dia mengalami kecemasan gitu ya, dia mengalami depresi gitu ya, dia mengalami yang namanya PTSD. Nah itu tentu kita juga perlu berkolaborasi untuk merefer gitu ya, atau merujuk klien ini, orang ini gitu ya, ke psikiater atau SPKJ agar mendapatkan psikofarmako gitu. Kalau untuk dengan psikolognya nanti banyak sekali tipe terapi yang bisa diberikan gitu ya, nanti tergantung juga dengan kesesuaian sama antara psikolog dan kliennya itu seperti apa. Misalnya dari dialectical behavioral therapy, maka diajak ngobrol gitu ya orang dengan gangguan BPD ini untuk bisa mengenali lagi, berdialog lagi gitu ya, dengan bagaimana sih pemahaman emosi tentang dirinya itu bagaimana. Karena semakin kita paham emosinya kita, maka kita akan semakin bisa mengelolanya gitu. Kalau emosi yang lebih terkelola, maka
kita bisa lebih mudah untuk mengelola pikiran kita juga, dan tindakannya pun akan lebih membaik. Jadi proses dengan medis sama psikoterapi itu bisa saling bersamaan, atau bisa yang medisnya dulu sehingga bisa lebih stabil dan bisa diajak untuk dialog dengan lebih baik. Kayak gitu. Jadi tergantung nih dari si kondisi orang ini, dia butuh apa dulu nih prioritasnya, nanti diberikan, kemudian dilanjutkan dengan terapi-terapi lainnya. Nah, tentunya penanganan BPD bisa dilakukan dengan mencari bantuan profesional seperti psikiater atau psikolog. Yang pastinya kamu jangan self-diagnose ya. Karena kita sudah memahami bagaimana menghadapi dan juga penanganan BPD, sebetulnya bagaimana sih cara pencegahan yang tepat? Untuk pencegahan dari BPD atau tindakan-tindakan preventifnya itu adalah pertama ya, kita perlu meng-create atau membuat lingkungan ini itu agar menjadi lingkungan yang sportif gitu ya, lingkungan yang hangat, lingkungan yang harmonis. Bisa dari mana aja, dari lingkungan kerja misalnya gitu ya, kalau kita pekerja ya dari lingkungan kerja, kalau kita sebagai anak ya di keluarga gitu ya, kita sebagai orang tua ya di keluarga juga gitu. Jadi upayakan untuk membuat lingkungan tempat kita berinteraksi ini tuh suportif atau saling mendukung gitu. Kemudian juga kita bisa nih sesekali gitu ya untuk menanyakan kondisi temannya kita, gimana keadaanmu, gimana kabarmu misalnya. Terus jadi kita tuh nggak perlu nunggu ya buat orang lain yang menyampaikan terlebih dahulu kepada kita. Ketika kita memang berniat, beringin gitu ya, berkeinginan untuk menanyakan kabar temannya kita, ya udah tanyakan saja, nggak perlu bagaimanapun nanti responnya, yaitu udah bukan kontrolnya kita lagi kayak gitu loh. Kemudian juga bisa dengan mencari dukungan dari orang terdekat ataupun dari orang lain. Misalnya kita mengetahui gitu ya bahwa saya ini punya faktor risiko misalnya. Nah, bagaimana nih agar si faktor risikonya nih tidak berkembang menjadi gangguan BPD gitu ya. Karena saya punya faktor risiko, saya ini misalnya dibesarkan dari keluarga disfungsional gitu ya, maka kita bisa mencari support group yang tentang dysfunctional family gitu ya. Jadi kita punya rasa ataupun tempat yang dimana kita bisa merasa aman gitu, dan bercerita gitu ya kepada orang lain, ke psikolog, ke psikiater gitu. Dan tentu saja untuk preventif dari segalanya itu adalah kita memeriksakan diri lebih dini. Jadi kalau ada yang mengganjal itu jangan denial terus gitu ya, tapi coba ditindaklanjuti gitu ya, mungkin untuk ngobrol-ngobrol dulu dengan teman ataupun dengan psikiater atau psikolog. Jadi nggak perlu nunggu parah gitu ya untuk bisa menanganinya. Dengan gejala awal pun kita sudah bisa mencoba untuk menangani masalah tersebut. Wah, ternyata banyak ya workers cara yang bisa dilakukan untuk mencegah ataupun mengurangi resiko dari kondisi gangguan BPD. Seperti menciptakan lingkungan keluarga yang suportif dan mencari dukungan positif dari orang sekitar. Ternyata gangguan borderline personality disorder cukup menarik ya untuk dibahas. Dan tentunya jika kamu merasa memiliki gejala dengan gangguan BPD ini, jangan melakukan self-diagnose ya. Kamu juga bisa belajar untuk memahami seseorang dengan gangguan BPD ataupun melakukan pencegahan sedini mungkin. Kalau kamu tertarik untuk membahas gangguan kepribadian lainnya yang biasa kamu temui di dunia kerja, kamu bisa komen di kolom komentar ya. Nah, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Workerspedia, follow Instagram @Workerspedia, dan juga cek website workerspedia.id. Saset-saset, langsung dapat kerja di Workerspedia.